Bang Laksono. Mik. Sini. Ini gila. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Syahrul Munir dari kantor Kemenang Kabupaten Blitar. Yun Sewu, Yun Preso, ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, tentang Romo Jaya Nasi Bopori. Sepemahaman kami, semua agama secara ansih adalah mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Jadi permasalahan ketika terjadi persentuhan antara agama dengan pemeluknya. Dan inilah yang berpotensi untuk menimbulkan masalah. Penyebabnya apa? Karena ketidaktahuan para pengikut terkait dengan pemahaman agama masing-masing. Lalu tugas kita apa? Tugas kita adalah menjadikan mereka tahu. Pertanyaan kami adalah kira-kira strategi terbaik yang bisa kita lakukan untuk hal tersebut. Yang kedua, Romo Yai, uraian panjenengan sejalan dengan prioritas program Kementerian Agama. Gus Menteri menekankan satu prioritas program beliau terkait dengan moderasi beragama, dan tahun 2022 itu sebagai tahun toleransi. Dan alhamdulillah itu berhasil karena kehidupan beragama di negara kita sejuk aman. Namun ketika kita melihat kondisi real, sebetulnya banyak problem persentuhan antar agama, bahkan internal umat beragama, terkait bagaimana pemahaman dari masing-masing dari masyarakat itu terkait dengan pemahaman agamanya. Kondisi real di Kabupaten Blitar, alhamdulillah kita pernah mendapatkan anugerah Harmony Award, di mana memang kita dinilai berhasil dalam kaitan dengan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Dan ketika kemarin kami ditanyakan problematika konflik antar umat beragama, kami jawab untuk tahun ini nihil. Dalam konteks yang secara formal ya. Tapi kalau mungkin diskusi kecil, gesekan-gesekan kecil, sebagai sebuah dinamika, kami mengakui hal ini memang tetap terjadi. Karena itulah kami mohon dukungan dari semua pihak untuk bagaimana bisa menciptakan kerukunan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kami, kawan-kawan kami ada dari Hindu, dari Kristen, dari Katolik, selalu bersama-sama dengan kami bersinergi dalam konteks baik tidak sekedar secara formal di FKUB, tapi kehidupan kami pun secara real, sederhana, dan sangat-sangat bersaudara. Di Kementerian Agama, kami hari ini tengah mengusulkan adanya satu penyelenggara baru, yang penyelenggara Buddha, di mana sebagai kewajiban negara adalah menjamin kehidupan beragama dari warga negara. Dan umat Buddha cukup banyak di kita, tetapi belum terakses, terakomodir dalam jalur birokrasinya. Yang kedua, Romo Yazizi Monizin ya. Kalau tadi ya Bu Yoni, ini banyak orang Islam jadi murtad karena pernikahan. Ini catatan lain sebaliknya sudah terjadi loh ya. Banyak orang-orang non-Islam yang karena pernikahan masuk Islam. Nah, ini yang mungkin selama ini tidak pernah kita mau. Jadi ini mungkin yang harus kita seimbangkan informasinya ini. Terkait sejarah, ya mohon izin. Ramaya tadi ketika sejarah kita ini dari zaman pasca Khulafaur Rasyidin, memang perkembangan progres Islam itu sangat luar biasa. Namun kita harus mengakui bahwa pada saat itu pun terjadi dalam tanda kutip ini tindak kekerasan terhadap orang non-Islam, menjatuhkan beberapa pemerintahan non-Islam, tokoh-tokoh non-Islam juga banyak yang gugur dalam hal itu. Nah, konteks sekarang kaitan dengan kondisi dakwah kita bagaimana ya? Apakah masih harus pola seperti itu? Ataukah bagaimanapun masing-masing agama pasti punya misi untuk
Pertanyaan kedua, kami silakan. Tidak ada. Mungkin dari sahabat agama lain. Monggo. Sawi. Kalian yang sudah dapat kotak bisa langsung dinikmati. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya Pendeta Sabar Sipopul, sahabat Gus Daeng, sahabat NU, ketua saya Pendeta Sabar Sipopul, ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Blitar, ketua Bama di gereja Kabupaten Blitar ini. Saya ketuanya dan ketua Majelis Umat Kristen Indonesia di Kabupaten Blitar. Di sini kami ada bersama dengan teman-teman Romo Gusi dari Seminari Darun Katolik, Bapak Lestari dari Parisada Ibu Dharma Indonesia, dan perwakilan dari Marga Budi. Itu tadi Pak siapa nggak datang ketuanya sehingga diwakilkan temannya. Terima kasih. Ini hal yang baru bagi kami karena ini pertama kali dalam sejarah di Kabupaten Blitar, sejak berdiri mungkin Kabupaten Blitar ini ada. Ini Gus Daeng membuat gebrakan yang luar biasa, bisa mengundang dan menghadirkan kami dalam acara yang sangat bagus dan yang luar biasa, itu Halaman Nasional Fikih Peradaban, Fikih Siasah dan Permasalahan Kaum Minoritas. Waktu beliau kemarin mengundang kami sangat senang sekali dan siap, karena memang komunikasi itu harus dibangun. Komunikasi lancar, komunikasi bagus, pemahaman di antara perbedaan yang ada, maka akan timbul yang namanya itu simpati dan juga saling pengertian dan saling penghargaan. Kalau tidak ada komunikasi yang selama ini sangat beku, sehingga tidak ada yang mencairkan. Jadi ini kami mencairkan suasana, Gus Daeng ini mencairkan suasana, acara ini mencairkan suasana, bahwa kami mendengar langsung dari tokoh-tokoh dan juga para ahli yang ada di NU pada hari ini. Sangat menyejukkan dan sangat menyenangkan, sehingga ini akan menjadi barometer bagi kami juga untuk kami selesaikan nanti ke bawah. Nah, yang menjadi permasalahan kami adalah karena ini hal yang pertama dan hal yang mungkin yang gimana ya, nggak pernah. Jadi monggo hal seperti ini nanti dari PCNU bisa, atau dari kami juga anggota FKUB, saya wakil ketua FKUB, terus ini beliau Pak Lestari juga anggotanya semua yang ada juga sini FKUB. Nanti bisa diadakan acara seperti ini, kami siap juga memfasilitasi, sehingga dengan demikian sosialisasi tentang fikih siasah dan permasalahan komunikasi ini bisa sampai ke bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabar Sipopul. Barangkali dengan sebelum hadir di sini sahabatnya YDAI, tapi setelah di sini sahabat kita semua setuju. Nah, pertanyaan yang ketiga, monggo untuk ibu-ibu yang mewakili satu mawar, karena ini adalah kesamaan. Dari Fatayat, Muslimat atau yang lain? Tidak ada? Sudah. Ampun. Yang satu Najib dan Zizi, ada dua penanya. Yang pertama dari beliau Pak Haji Munib terkait strategi dakwah untuk mengenalkan agama di wilayah masing-masing, di lingkungan pemeluk agama masing-masing. Dan yang kedua kepada masih Gus Najib tentang moderasi agama.
bagaimana dakwah strategi yang tepat di dalam menciptakan, menguatkan kerukunan antar umat beragama khususnya di wilayah Kabupaten Blitar. Kami persilakan kepada Yang Haji. Terima kasih. Di dalam ini sebenarnya kan soal internalisasi nilai. Jadi sifatnya transfer of value. Karena yang dibutuhkan adalah munculnya sikap, bukan sekedar pengetahuan. Maka tentu ada pengetahuan yang semacam ini yang perlu kita sampaikan di dalam berbagai forum. Tetapi ada hal yang tidak kalah penting adalah memberikan pengalaman di dalam pengalaman tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang saya pikirkan adalah kenapa satu kelompok itu semakin menguat di dalam kelompoknya, karena dia menjadi eksklusif. Jadi ketika misalnya orang NU ini temannya hanya orang NU saja, maka dia akan semakin menguat dan tidak mengenal orang lain, dan bisa berkembang menjadi orang lain adalah minhum dan saya adalah minna. Maka kemudian terjadi pemilahan siapa yang menjadi teman kami dan siapa menjadi lawan kami, dan itu didefinisikan hanya karena mereka tidak tahu siapa orang lain. Ya seringkali kan, misalnya ini, kalau kita baca Suratul A'raf Indal Awliyah, bagaimana image Arab, bahkan image Islam di mata orang Eropa. Orang Eropa berpikir bahwa Islam itu sadis, diskriminatif, lalu misoginis, tidak menghargai perempuan. Kenapa itu muncul? Karena itulah yang diajarkan. Yang sebenarnya juga bisa terjadi. Bagaimana image misalnya agama Kristen atau agama lain bagi orang Islam, ketika diajarkan, kemudian digambarkan, diberi contoh sesuatu yang negatif, dan dia tidak pernah bersinggungan atau berinteraksi dengan orang itu secara langsung, maka yang tertanam adalah satu sikap permusuhan, dan itu kemudian muncul dalam sikap. Apa yang menjadi penilaian itu yang bahkan mungkin ditanamkan akan muncul menjadi sebuah sikap. Sehingga bagi saya perlu misalnya ya, di samping itu diajarkan, misalnya kalau dalam pengajaran itu posisi kita itu harus sebaiknya menjadi saya sebagai seorang muslim, saya sebagai seorang warga negara, dan saya sebagai manusia. Dalam tataran itu maka dia bisa melihat orang lain itu sama dengan kita. Dalam gaya sisi kita punya pikon. Titik persamaannya apa sih? Titik persamaannya sama-sama warga negara Indonesia. Titik persamaannya kalau tidak sama dengan warga negara Indonesia adalah sesama manusia. Dan itu disampaikan dibilangkan kanjeng Nabi. Kalau di dalam ajaran Islam itu kan kalau ada jenazah lewat disunahkan untuk berdiri. Suatu saat ada jenazah yang dilewati, kanjeng Nabi berdiri, diingatin para sahabat. Kanjeng Nabi itu jenazahnya orang Yahudi. Jawabnya kanjeng Nabi apa? Bukankah mereka juga manusia? Alaihissalam. Artinya dari sisi sesama kemanusiaannya, sikap berdiri itu sama. Jadi mari kita temukan titik persamaan. Tentu ketika kita memberikan pelajaran, kita menonjolkan titik persamaan, bukan titik perbedaan, apalagi titik permusuhan. Lalu di dalam sikap pengalaman itu perlu bagaimana jangan sampai terjadi satu komunitas yang eksklusif. Jujur misalnya,
kalau orang misalnya saya ya sebagai muslim di daerah yang mayoritas muslim yang setiap hari dengar azan itu satu waktu sholat bisa 5-6 kali bahkan lebih. Jadi kalau jauh di azan semua mungkin nggak selesai. Azan belum selesai, azan lagi. Begitu misalnya saya ke Bali, sekali aja nggak dengar kan gitu. Sepanjang jalan kita ketemunya pura sesajen. Kita menjadi merasa bahwa inilah kehidupan. Ketika saya misalnya ke Manado, ke Minahasa, kalau di sini kita ketemu di pinggir jalan itu misalnya Asmaul Husna, di sana saya ketemu salib besar-besar di pinggir jalan, gereja di sepanjang jalan dalam jarak sekian meter ada sekian gereja. Itulah dunia. Ketika saya memasuki dunia itu, maka saya akan ini kalau kita mau samakan, maka saya akan merasa bahwa dunia itu bukan hanya yang setiap hari ada. Dunia itu ya ada pura, ada gereja, ada orang Kristen, ada orang Katolik, ada orang Buddha, ada orang Hindu. Dan mereka semua adalah manusia, dan mereka semua adalah warga negara. Belum lagi misalnya, ini sesuatu yang menarik. Dalam sebuah wawancara itu ada pertanyaan begini, untuk menguji sejauh mana dia siap untuk hidup berdampingan damai. Pertanyaannya begini, apakah Anda mengizinkan orang yang berbeda agama tinggal di tempat kamu, di lingkungan kamu? Mungkin sebagian orang berpikir, jangan, nanti justru akan menjadikan orang itu ribut, rusuh, kisruh dan seterusnya. Bahkan pertanyaan, apakah Anda mengizinkan jika ada orang yang berbeda sekte sesama Islam misalnya tinggal di lingkungan kamu? Bahkan yang paling menarik, apakah Anda akan mengizinkan orang yang tidak sama agama menyewa rumah kamu? Ini menguji sikap sebenarnya. Tetapi kalau kita mau pelajari sebenarnya ini, kalau orang itu mau hidup dalam kehidupan yang nyata, tidak dalam kehidupan sebuah doktrin yang tertumbuh dalam sebuah teks, di mana orang hanya tahu ilmu saja, tidak pernah berinteraksi dengan dunia lain, maka yang seperti ini akan mudah menjadi fanatik buta, lalu menganggap orang lain sebagai musuh. Maka perbanyak yang seperti ini. Jangan hindari satu lingkungan yang eksklusif, karena potensi menjadikan orang lain sebagai musuh sangat besar. Berikan pengalaman bahwa kehidupan itu bukan apa yang ada dalam komunitas orang itu, tetapi kehidupan itu adalah apa yang benar-benar hidup di dalam dunia nyata. Bahwa ada orang lain, ada agama lain, ada sekte lain, ada organisasi. Itulah yang memungkinkan orang kemudian berinteraksi dengan Anda. Pendeknya, kalau dalam kehidupan kan nggak mungkin. Misalnya kita punya tetangga, orang Kristen, orang non-Muslim, kita punya tetangga yang tidak model Nahdlatul Ulama, NU atau Aswaja, misalnya seperti itu. Karena setiap hari kan kebutuhan harian itu kan bukan agama ya. Contoh gampang, ganda uyan, kalau ketentuan uyan, nyumet rokok. Jangan-jangan karena nggak pernah hatta pinjam uang kepada orang non-Muslim aja haram. Dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tetangganya itu orang lain, kita pernah semobil, kita pernah menghadiri hajatan bersama, kita saling membutuhkan karena kebetulan pernah korek saya, perokok saya habis, kita pernah minta garam karena di rumah garamnya habis, kita pernah minta tolong dianterin ke rumah sakit karena kebetulan tetangga punya mobil orang lain. Di situ kemudian tumbuhlah apa yang disebut dengan rasa kemanusiaan, bahwa dia adalah manusia sama dengan saya. Yang beda itu apa? Tadi sampai di sisi lakum dinukum waliyadin. Saya tidak menyembah Tuhan kamu dan kamu juga tidak menyembah Tuhan saya. Selesai.
Tetapi sekali kita masuk pada masyarakat yang eksklusif, maka potensi perusahaannya dan kelompok lain akan sangat besar. Jadi apa? Berikan pengalaman supaya mereka hidup secara inklusif dalam kenyataan, dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Di samping juga jangan membuat satu buku panduan yang kemudian menjadikan orang itu berpikir hanya negatif terhadap orang lain. Dan itu kenapa di dalam bahasa Afrika Al-Ghazali mengatakan bahwa kan di kita ada namanya, di Islam itu ada namanya Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah itu orang yang tidak pernah mendengar dakwah Islam. Nah, kata Al-Ghazali, termasuk tidak pernah mendengar Islam adalah mendengar tentang Islam tetapi salah. Berarti termasuk orang-orang Eropa, orang-orang Kristen yang tidak pernah mendengar ajaran agama Islam dengan benar, itu termasuk Al-Fatrah menurut Al-Ghazali. Berarti apa? Mari kita saling, ya istilahnya, ini loh agama itu seperti ini, bahwa ajaran itu seperti ini. Kamu perlu saya kenalkan dengan ajaranku, supaya kamu tidak salah paham dengan apa yang aku miliki. Bahwa kamu tidak setuju, tadi sudah disebutkan, itu mana aja. Ya udah, saya nggak setuju, tapi saya itu soal yang disimpan dalam hati, nggak perlu ditunjukkan dalam sikap permusuhan. Jadi di Indonesia ini sebenarnya tadi seperti dikatakan Pak Putih, happy aja sebenarnya, bahwa ada persoalan dia tentu riak kecil sama berikutnya, tetapi memang kalau dibiarkan itu bisa menjadi gelombang besar, dan itu sebuah ancaman karena selama ini kebinekaan kita terjaga dari kemerdekaan sudah 70 tahun lebih, dan itu amat meskipun selalu ada riak-riak, dan itu memang tidak persoalan tidak mudah karena yang disebut kelompok-kelompok yang memang kepingin hidup eksklusif itu terjadi, dan itu memang bahaya sekali. Jadi membangun aja supaya kita tahu orang lain tanpa mencampur adukan urusan agama. Bagaimana dakwah tentang ini ya tadi, karena inilah cara yang terbaik. Bagaimana tentang buku-buku agama boleh nggak beredar? Silakan. Buku agama Kristen boleh, buku agama Islam boleh, buku agama Hindu boleh, buku agama Buddha boleh. Ini bagian dari bagaimana orang mengenal orang lain tanpa harus menyetujui, sekali lagi tanpa harus menyetujui. Jadi itu tentang pertanyaan nomor apa yang disampaikan oleh Pak Munir, saya kira itu satu pertanyaan, satu jawaban yang menjawab dua pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih, jawaban luar biasa, lugas, dan semoga memuaskan. Kalau belum puas, nanti Pak Munir bisa kontak kepada beliau. Insya Allah welcome 24 jam. Pertanyaan berikutnya Kagem Y. Azizi dari Pak Munir. Beliau nggak terima cross check pindah agama, dan kedua strategi dakwah Islam yang tepat untuk konteks sekarang, sekaligus langsung dari Pak Sabar Sitompul terkait dengan usulan intensitas komunikasi kayak begini mungkin perlu dilanjutkan atau tidak oleh beliau dari PBNU. Terima kasih. Aman ahsan qawlan mimman ta'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kata innani minal muslimin inilah yang menjadi permasalahan. Di innani muslimin jangan keluar-keluar, ini orang Islam, saya orang Islam. Tunjukkan nilai keislamanmu kepada mereka. Makanya Rasul mengatakan kalau ingin berbuat baik nanti kalau usah kamu tanya agamanya, nanti sudah cukup dengan perbuatan baik. Jadi aksan qala mimata ila wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah di dalam piagam Madinah. Kanjeng Nabi di Madinah itu hidup bersama orang Yahudi, bersama orang Nasrani, tapi kan Nabi mengatakan innahum ummatun wahidah min duninnas. Kita semuanya wong Yahudi, wong Nasrani satu umat. Satu umat min duninnas, tidak memperdulikan siapapun. Fa inna man tabi'ana min Yahudi min Yahuda wa inna lahu nasra wal uswa ghairu maghlubin.
golongan Yahudi kalau bersama dengan kita berhak mendapatkan pertolongan, tidak boleh diperangi. Wala tanasirina alaihim, tidak boleh didolimi, tidak boleh diperangi. Tapi syaratnya dari Yahudi dihukum, dari muslimin dihukum. Nawali wa akusluhum illa man dzalama wa semuanya sama Yahudi kecuali yang zalim harus dikeroyok semuanya, walaupun orang Islam, walaupun non Islam. Jangan sampai orang Islam membela kepada orang Islam yang bersalah. Ini yang penting. Nah, untuk nama itu Pak Malah cemburu. Makanya Rasulullah ketika akan masuk di negara Mekah, yaitu akan umroh pada bulan Dzulqa'dah, beliau dicegat oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy tidak boleh masuk. Kemudian terjadilah akad damai, berunding, dan akhirnya mendapatkan keputusan 3 hal. 1, tidak boleh melebihi 3 hari. 2, tidak boleh membawa senjata terhunus. Jadi harus betul. Ketika kalau ada orang Mekah ikut Rasulullah walaupun satu agama, tidak boleh ikut. Hanya karena kebangsaan dan lain-lainnya. Dan kalau orang yang harus dikembalikan, kalau orang Rasulullah ingin orang Mekah ingin bersama Rasulullah atau bersama di Mekah, harus dipersilakan. Ini memang perdamaian yang kurang menguntungkan, tapi Rasulullah menerima dalam rangka untuk biar tidak terjadi perang. Kemudian perjanjian itu ditulis oleh Sayyidina Ali, hadza ma qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, hadza ma qadahu Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah. Dia tak terima. Apa itu Bismillah? Saya tidak paham Bismillah. Harus diganti dengan Bismikallahumma hadza ma qadahu. Rasulullah mengatakan berubah saja, biar yang semuanya paham. Orang tidak usah dengan nama Allah, nama Tuhan saja, kan semuanya sama paham itu saja. Toh namanya dengan nama Tuhan, dengan nama Allah ya sama saja. Makanya Bismikallahumma dengan Bismillahirrahmanirrahim esensinya sama. Nggak usah kita memperdulikan harus dengan Bismillahirrahmanirrahim karena ajaran Islam Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah ditulis ada makotau Rasulullah Muhammad ibn Abdillah, dia tidak terima. Kalau aku percaya Muhammad itu Rasulullah, tidak akan saya halangi. Maka perjanjian itu salah. Terus Rasulullah berdiri, wallahi ini Rasulullah, ini Muhammad ibn Abdillah. Umku ya Ali, hilangkan Ali, bukan sepoi. Sayyidina Ali, wallahi la amku abada, anta Rasulullah. Saya demi Allah, saya tidak akan menghilangkan selamanya kalau engkau Rasulullah. Rasulullah umku ya Ali. Ini ada 2 riwayat. 1, Rasulullah minta ditunjukkan tulisannya tersebut aku sendiri, tapi bagi riwayatnya Sayyidina Ali yang menghapus. Ini artinya orang yang tidak percaya dengan nama Rasulullah saja itu kafir. Tapi Rasulullah rela untuk mengorbankan nama Rasulullah, tidak disebutkan. Toh tidak disebutkan tentang Rasulullah. Ini loh, pemerintahan tidak usah, ini pemerintahan Islam ini akan menjadikan cemburu orang-orang non-Islam. Toh yang terpenting ajarannya sama dengan Islam, rukunnya al-mulawwal bil ruhil Islam. Ini loh yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama. Rohnya bukan ismunya, itu jelas. Makanya tidak usah dengan negara Islam, tapi negara Pancasila dengan simbol PBNU, Pancasila. PBB Tunggal Ika, N Negara Kesatuan Republik Indonesia, U Undang-Undang 45. Itu PBNU. Kemudian untuk menghargai, Pak, ini yang penting menghargai. Rasulullah memerintahkan sholat pada waktu malam boleh dikeraskan, silakan dikeraskan. Kalau siang tidak, kenapa? Karena kata waktu malam, waktu itu nanti Islam sama tidur. Tapi kalau siang mereka itu tidak tidur, sehingga kalau mendengarkan Quran akan dimaki-maki. Oleh karenanya beliau itu tidak memperbolehkan baca Quran di waktu siang dengan dikeraskan. Kenapa? Karena biar tidak dimaki-maki oleh mereka. Menjaga dari maki-maki mereka itu masuk menjaga Islam. Makanya jangan bendera terus apa itu namanya
taklid dianukan, akhirnya kalau dirusak terus akhirnya merusak bendera tauhid. Itu ini loh yang semacam ini yang atas. Jangan taklid yang semacam ini. Rasulullah itu mempersilakan ini membaca Quran sebenarnya. Di waktu siang ini, di masyarakat kita akan ujian buat bareng ganggu daripada tetangganya. Ini perlu dibuat masa ini. Ya, perlu dibantu kenaikan berkali-kali saya yang korban. Saya setiap ngaji di tempat saya ini ujian bawaan terus belum nanti. Rumah dunia caranya. Tapi saat pergi itu dari mengimam ujian. Ini penting. Nah, maka betul apa yang dikatakan Rasul itu kenapa? Karena masih membawa simbol Islam. Maka di Indonesia untuk program Nahdlatul Ulama tidak perlu membawa simbol Islam, sehingga kampanye pun tidak boleh membawa identitas, walaupun tidak bisa lepas dari identitas. Kita punya lahir kita identitas kok, tapi jangan dibawa ke saya ini semuanya orang tahu lah. Jadi saya punya masalah dialog, perlu kita dialogkan untuk mencari persamaan. Itu saya pernah bertemu dengan para orang-orang berbagai macam agama dan didatangi Kristen Apostolus dari Mesir. Nah, waktu itu saya dengan Pak Fauzi itu. Nah, saya waktu itu tidak diundang. Nah, tidak diundang itu pembicara juga tidak hanya diundang terus melok Pak Fauzi saya melakukan yang pribadi kalau ada pertemuan antara agama di orang ini. Saya datang, waktu itu yang memberikan ceramah ya imam. Begitu saya datang ya imam langsung turun beliau. Saya diambil Pak, seret kasih milik astagfirullahaladzim. Ini kalau antara santri itu enak di antara agama. Iya yang imam dia. Tapi seperti Ilham, saya bicara. Semuanya agama yang samawi itu dari Allah, benar semuanya. Semua agama yang samawi, kamu samawi atau tidak itu pergi. Jadi semua yang samawi itu benar. Cuman walaupun toh semuanya benar, tapi saya tetap cenderung pada Islam. Untuk saya pertimbangannya, saya tidak menyalahkan kepada teman-teman. Saya ibaratkan kalau akan berangkat haji itu ada kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga. Dalam naik kereta api juga ada harinya, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa. Nah, maka untuk waktu yang berangkat itu kloternya Nabi Musa, itu harus sesuai dengan paspornya Nabi Musa, tiketnya Nabi Musa, visanya Nabi Musa. Ketika yang berangkat itu Nabi Isa, ya sesuai dengan paspornya Nabi Isa, tiketnya Nabi Isa. Nah, sekarang ini yang berangkat kloternya Nabi Muhammad, ya saya mengikuti tiketnya Nabi Muhammad. Tapi saudara-saudara yang masih mempercayai